Kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Garis bawahi kata Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dengan kata lain, tidak ada hal yang tersembunyi. Tidak ada hal yang kita tidak bisa atasi. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Yang setuju katakan amin. Sebab pada mulanya destiny kita ini adalah orang-orang yang cerdas, yang bisa mengerti segala sesuatu. Nah, perkataan ini disampaikan Paulus kepada muridnya. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama dikatakan, salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada siapa? Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi ini surat Paulus kepada muridnya yang disayanginya, yaitu Timotius. Di dalam Alkitab yang lain, di bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa Timotius ini masih muda. Makanya Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau masih muda. Artinya walaupun engkau masih muda, tapi engkau punya kapasitas yang luar biasa. Makanya Paulus berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita seperti Timotius? Karena saya percaya ketika Alkitab ini dituliskan bagi kita semuanya, ketika firman ini dituliskan bagi kita semuanya, maka firman ini juga buat kita semuanya. Amin. Bukan hanya untuk Timotius, tapi untuk kita semuanya. Bagaimana caranya supaya aku bisa mengerti segala sesuatu? Memiliki pengertian dalam segala sesuatu. Jawabannya adalah judulnya. Di Alkitab Android Bapak Ibu Saudara ada judulnya. Apa judulnya di situ perikop itu? Panggilan untuk ikut menderita. Katakan panggilan untuk ikut menderita. Tetapi panggilan untuk ikut menderita. Menderitanya bukan karena sesuatu kesalahan yang kita lakukan. Menderitanya bukan karena kita lalai dalam melakukan tugas kita. Tetapi ikut menderita ini artinya menderita ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Menderita karena Kristus. Ada penderitaan yang bagaimana? Yang pertama di ayat yang ke-3 dan ke-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi penderitaan yang bagaimana? Supaya kita ini menerima pengertian di dalam segala sesuatu. Supaya kita ini bisa menjadi manusia yang cerdas. Manusia yang tidak dikalahkan oleh masalah. Kita harus menderita sebagai seorang prajurit. Nah, apa maksudnya kita ini menderita sebagai prajurit? Artinya kita ini harus punya mentalitas seperti seorang prajurit, Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang dibutuhkan seorang prajurit? Saya mau katakan, seorang prajurit itu ya, kalau di khotbah lain mungkin dikatakan dia harus punya kedisiplinan, ya itu betul. Tetapi yang saya mau katakan di sini, seorang prajurit, mentalitas seorang prajurit itu adalah memiliki kelembutan hati. Katakan kelembutan hati. Lemah lembut itu artinya punya ketaatan dan kerelaan hati. Yang setuju katakan amin. Ketaatan dan kerelaan hati itu tidak bisa dipunyai bagi orang-orang yang keras hati. Seorang prajurit itu tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh mendua hati, dan seorang prajurit itu harus rela mati. Katakan rela mati. Wah, ini penderitaan. Oke, contohnya nggak usah dibuka. Daud itu punya triwira, 3 orang yang luar biasa. Mereka mau berkorban nyawa demi hanya untuk mengambilkan air untuk Daud. Nanti Bapak Ibu Saudara catat di dalam 2 Samuel 23
ayat yang ke-11 dan seterusnya. Jadi ceritanya 3 triwira ini, Daud dan pasukannya itu ada di Gua Adulam. Nah, ketika mereka di Gua Adulam, Bethlehem itu dikuasai oleh orang Filistin. Dan ketika satu hari Daud ini rasan-rasan. Saudara tahu rasan-rasan? Itu bahasa Prancis, rasan-rasan, bergumam. Wah, seandainya aku bisa minum air dari sumur yang ada di Bethlehem. Daud cuma ngomong gitu. 3 orang triwira ini langsung lari ke Bethlehem. Itu jauh. Dan dia menerobos perkemahan musuh. Cuman untuk apa? Ngambilin air buat Daud. Karena Daud ini sedang haus, lalu dia membayangkan bahwa sumur yang ada di Bethlehem itu airnya segar, airnya jernih. Wah, seandainya aku bisa minum air yang dari Bethlehem. Karena itu di padang gurun. Mereka itu sedang di padang gurun. Karena sebagian besar Israel itu kan padang gurun. Tapi di Bethlehem itu ada sebuah sumur yang airnya itu begitu segar. Dia membayangkan dan dia bergumam. Tanpa disuruh, triwira ini, 3 orang prajuritnya Daud yang terbaik ini lari. Cuman mau ngambilin air buat Daud. Mungkin Daud juga kaget. Hah? Lari? Taruhannya apa Bapak Ibu Saudara? Nyawa. Taruhannya mereka bisa mati dikeroyok sama musuh. Karena dia harus menerobos perkemahan musuh untuk bisa ngambil air di perigi Bethlehem. Dan nanti kalau saudara baca kisahnya di dalam perikop itu, 3 orang ini menjadi orang-orang terbaiknya Daud. Dan mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat sikap hati. Tuhan itu melihat bahwa ini orang yang setia. Dia mau mati bagi tuannya. Lalu ketika Daud sudah terima airnya, Daud gak tega untuk meminumnya. Apa yang dilakukan Daud? Dibuang. Bukan dibuang, dipersembahkan kepada Tuhan, dicurahkan ke tanah. Daud berkata, jangan sampai aku ini minum darah dari prajuritku. Dengan kata lain begitu. Karena yang dia minum itu, air yang ada di tangannya itu adalah darah dari 3 orang prajurit terbaiknya itu. Lalu akhirnya dia persembahkan kepada Tuhan dan dituangkan ke tanah. Kalau 3 triwira itu tidak punya kerelaan hati, dia akan kecewa berat sama Daud. Betul? Oleh Daud. Nah, ini mental seorang prajurit. Taat dan punya kerelaan hati. Yang kedua, menderita sebagai seorang olahragawan. Ayat yang kelima berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau kita mau menderita sebagai seorang olahragawan, kalau kita nanti mau diberikan kecerdasan sama Tuhan, diberikan pengertian dalam segala sesuatu, miliki ketulusan hati. Jadi seorang olahragawan itu yang dibutuhkan adalah ketulusan hati. Katakan ketulusan hati. Ketulusan hati itu artinya tidak curang. Kalau seorang olahragawan tidak memiliki ketulusan hati, maka dia akan melakukan berbagai macam cara untuk berbuat curang. Sebab seorang olahragawan itu yang dituju apa? Yang diraih apa? Di sini dikatakan mahkota. Amin. Medali atau piala. Buka Amsal 11 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya. Seorang olahragawan, mentalitas seorang olahragawan, itu kuncinya adalah ketulusan hati. Tidak berbuat curang. Contohnya adalah Daud pagi. Di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 dan sampai ke-28. Gak usah dibuka. Singkat cerita begini. Ketika Goliat itu menantang orang Israel semuanya takut. Semua prajurit Israel itu tidak ada yang berani. Dia setiap pagi itu mengadakan teror kepada prajurit Israel, sehingga tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat.
termasuk Saul, rajanya. Lalu diadakanlah sayembara. Barang siapa berani maju melawan Goliat, maka dia akan menjadi menantu raja. Raja Saul punya anak perempuan namanya Mikal. Diadakan sayembara. Lalu Daud yang masih muda, pipinya itu masih kemerah-merahan, masih muda. Dia berkata, aku mau bunuh Goliat. Diremehin sama kakaknya, diremehin sama Saul. Kamu sekecil itu mau bunuh Goliat yang tingginya 3 meter. Tapi Daud berkata, aku sudah terbiasa membunuh beruang dan singa. Aku sudah terbiasa menjaga kambing dombaku. Aku sobek mulut mereka. Lalu Saul berkata, tapi ini Goliat. Lalu Daud berkata, aku disertai Tuhan. Intinya begitu. Dan akhirnya kita tahu Goliat mati nggak? Mati. Daud berhasil membunuh Goliat. Tetapi Saul ini berbuat curang. Mikal yang harusnya dinikahkan kepada pemenang sayembara, itu dinikahkan kepada orang lain. Gitu ya. Jadi Daud ini dicurangin. Ya, terus Daud berkata, nggak apa-apalah. Toh aku nggak bisa ngasih emas kawin kalau aku nanti menjadi menantu raja. Tetapi Mikal ini ternyata jatuh cinta kepada Daud. Dan akhirnya mungkin dia ngomong sama ayahnya, Papa, aku sudah terlanjur jatuh cinta kepada Daud yang berhasil membunuh Goliat itu. Aku nggak mau nikah sama ini, aku maunya nikah sama Daud. Tapi Daud itu tetap punya integritas. Dan akhirnya Saul itu memberikan syarat. Sebetulnya syarat ini tujuannya adalah supaya Daud itu mati. Syaratnya adalah Daud disuruh membawa mas kawin berupa 100 kulit katan orang Filistin. Apa yang dia lakukan? Berapa yang dia bawa kepada Saul? 200 kulit katan orang Filistin. Dia tidak berbuat curang. Anaknya sudah jatuh cinta, tak bawa lari aja. Enggak. Justru dia melakukan lebih dari yang diminta oleh calon mertuanya. Mintanya 100, mertuanya dikasihnya berapa? 200. Ini mentalitas seorang pemenang, Bapak Ibu Saudara. Seorang olahragawan itu harus melatih dirinya. Katakan melatih dirinya. Makanya di dalam ibadah yang lalu dikatakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Nah, ada 5 mahkota yang disediakan bagi kita. Yang pertama itu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu bagi orang yang bertahan dalam penganiayaan. Penganiayaannya bukan karena saudara nyolong lalu dikebukin, bukan. Tapi penganiayaan karena Kristus. Penganiayaan karena Injil. Penganiayaan karena saudara berbuat kebenaran, berbuat sesuai kebenaran. Mahkota kehidupan itu bagi orang yang bertahan dalam penganiayaan. Yang kedua adalah mahkota kemuliaan. Itu bagi orang-orang yang menggembalakan. Setia menggembalakan domba-domba. Nah, gembala-gembala FA ketika setia menggembalakan domba-domba, orang-orang yang dipercayakan untuk menggembalakan sekolah minggu, youth, lalu bukan hanya itu, bisa membawa orang itu sampai dia mengalami pertumbuhan secara rohani. Itu juga menggembalakan. Maka dia akan memperoleh mahkota kemuliaan. Yang ketiga adalah mahkota sukacita. Mahkota sukacita ini bagi orang-orang yang rajin menginjil. Bagi orang-orang yang memenangkan banyak jiwa. Jadi ketika ada jiwa baru, ada jiwa yang bertobat, bukan hanya malaikat surga dan seluruh penghuni surga yang bersorak-sorai, tetapi itu menghasilkan sukacita. Betul? Yang keempat adalah mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu diberikan kepada orang-orang yang setia. Setia sampai mati. Setia apapun juga yang terjadi, aku tetap setia kepada Yesus Kristus. Dia akan memperoleh mahkota kebenaran. Yang kelima adalah mahkota abadi. Mahkota abadi itu diberikan kepada orang yang bisa menguasai diri dengan baik dan berjuang bagi Tuhan. Tetap semangat berjuang seperti seorang prajurit tadi, seperti seorang olahragawan tadi. Aku berjuang supaya aku bisa memperoleh mahkota. Itu dia memperoleh mahkota abadi. Dia bisa menguasai dengan diri dengan baik. Jadi seorang
olahragawan yang baik itu kalau mau menerima mahkota harus bisa menguasai dirinya sedemikian rupa. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, sebagai seorang petani, menderita sebagai seorang petani. Biasanya di dalam khotbah ini, di perikop ini dikatakan petani itu harus sabar menanti sampai dia menuai, tekun. Seorang petani, mentalitas seorang petani harus memiliki kemurahan hati. Katakan kemurahan hati. Apa hubungannya ya? Supaya dia bisa menuai hasil yang terbaik. Amsal 3 ayat 27. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Begini Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang petani tidak memiliki kemurahan hati, dia akan menghemat benih yang ada. Lukas 8 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa benih itu adalah apa? Firman Allah. Artinya benih yang dimaksud itu adalah segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah. Entah itu kebaikan, entah itu perbuatan baik, entah itu menolong orang, itu semuanya benih kita. Yang setuju katakan amin. Seorang petani itu harus memiliki kemurahan hati. Kalau dia tahan-tahan benihnya, maka dia tidak akan menuai hasil yang terbaik. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Dibuka di depan, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Kita baca, 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau seorang petani tidak memiliki kemurahan hati, maka dia akan simpan benihnya. Benihnya tidak ditanam. Karena apa? Khawatir. Kalau tak tanam ini nanti semua aku kehabisan. Nah, saudara harus bisa membedakan mana benih, mana roti. Jadi Tuhan itu menyediakan benih, Tuhan juga menyediakan roti. Kalau kita punya benih, tapi kita khawatir kalau ini tak taburkan nanti aku makan apa? Ya memang benih ini untuk ditabur kok, bukan untuk dimakan. Makanya kenapa banyak orang tidak menuai, karena mereka memakan benihnya. Yang mengerti katakan amin. Mereka memakan benihnya sehingga tidak ada yang bisa ditanam. Tidak ada yang bisa ditanam supaya mereka bisa menuai pada musim berikutnya. Dimakan semua benihnya. Makanya kalau orang panen itu mereka menyisihkan sebagian hasil panennya untuk benih. Terakhir, contohnya adalah Daud juga. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Ini cerita tentang Siklak yang terbakar. Jadi ceritanya Daud dan pasukannya itu barusan pulang dari perang. Dan ketika mereka sampai rumah, ternyata didapati bahwa semua anak istrinya, semua harta bendanya, ternaknya, semuanya ditawan oleh orang Amalek. Dibawa oleh orang Amalek dan rumah mereka dibakar habis. Jadi Siklak tempat tinggal mereka itu dibakar habis oleh orang Amalek. Dan seluruh isi desa itu ditawan, disandera. Daud dan pasukannya ini dalam kondisi yang lemah, fisiknya capek, mentalnya pasti juga capek, hatinya capek, dan ketika mereka lihat keluarganya tidak ada di tempat, wah hatinya hancur, betul? Tetapi Daud tanya sama Tuhan, tak kejar nggak Tuhan? Tuhan bilang kejar. Dan yang terjadi adalah di tengah jalan. Di tengah jalan ketika mereka nggak tahu mereka harus ngejar kemana. Di ayat yang ke-11, 1 Samuel 30 ayat yang ke-11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Terus, dan memberikan kepadanya sepotong apa? Kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama berapa? 3 hari 3 malam. Kayak puasa Esther. Ya. Terus kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Ini perbedaan tuan yang tidak percaya kepada Tuhan. Budaknya sakit,
ditinggal di situ dan tidak diberi makan. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang seperti orang Amalek ini. Terus, kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Lanjut. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Singkat cerita, pemuda Mesir yang ditinggalkan oleh tuannya itu diberi makan sepotong kue arah, 2 potong kue kismis, dan diberikan minum. Ini kemurahan hatinya Daud. Daud dalam kondisi yang hancur hatinya karena anak istrinya nggak ada, Siklak terbakar, pasukannya udah ngomel, pasukannya tuh justru mau bunuh Daud. Kenapa? Karena dia berkata, pasukannya berkata, gara-gara kamu semua keluargaku disandra oleh orang Amalek. Tapi Daud ketika ketemu dengan budak Mesir ini, memberi dia makan. Sepertinya hanya sepotong kue kismis, 2 kue arah dan 2 potong kue kismis serta air untuk diminum. Tapi ternyata ini membawa terobosan yang luar biasa dan Daud menuai dengan luar biasa. Ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Luar biasa. Tidak ada ternaknya yang mati, tidak ada barang yang tidak bisa dibawa lagi. Semua anak istrinya selamat. Hanya gara-gara kemurahan hati berupa apa? 1 potong kue arah dan 2 potong kue kismis. Makanya jangan pelit-pelit. Kasih salam kanan kiri, jangan pelit. Loh, kok nggak ada yang kasih salam? Ayo kasih salam kanan kiri, jangan pelit. Saya mau kasih tahu saudara, pelit itu tanda apa? Orang pelit itu pasti orang yang khawatiran. Kenapa? Karena ketika dia punya sesuatu dan dia sebetulnya udah ada rasa ini harus dikasihkan ke orang ini, tapi dia tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi aku juga kepengen, nanti kalau aku nggak bisa makan gimana? Kalau aku punya 2 potong roti, yang satunya aku kasih ke orang lain, nanti kalau aku kurang gimana? Tapi Daud ini mentalitasnya ini luar biasa. Dia nggak dendam karena orang Mesir ini salah satu orang yang ikut membakar desanya, betul? Nggak dendam. Dia beri dia makan sampai dia kuat kembali. Justru dari orang ini Daud mengalami terobosan dan bisa membawa kembali semua hasil jarahannya. Tentang kekhawatiran, 1 Petrus 5 ayat 7 ya, yang tadi pagi. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kekhawatirannya diserahkan dulu kepada Tuhan, maka Tuhan memelihara. Pertanyaannya, kenapa kita seringkali tidak mengalami pemeliharaan Tuhan? Karena khawatirnya tidak diserahkan. Itu aja, simple. Tinggal nyerahkan Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku. Buat aku damai sejahtera supaya aku gak khawatir. Aku mau tetap percaya kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang kuperlukan. Maka Tuhan akan memelihara kita. Mudah enggak? Itu butuh latihan. Dan itu butuh penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Makanya judul khotbah hari ini adalah panggilan untuk ikut menderita. Penderitaannya sebagai seorang prajurit, sebagai seorang olahragawan, dan sebagai seorang petani. Semuanya butuh latihan. Dan semuanya harus bebas dari kekhawatiran. Prajurit. Lalu, bagaimana? Yang terakhir sekali, bagaimana supaya kuat untuk ikut menderita? Apakah dengan kekuatan kita bisa? Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Daging kita itu dicubit aja mesti bilang, aduh. Ya. Kita ini kena apa sedikit aja, aduh. Gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa kuat ikut menderita? Ayat yang pertama tadi di dalam 2 Timotius. Pasal yang kedua.
Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ayo bangkit berdiri dulu, baru kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadilah kuat. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya ulangi. Bagaimana supaya kita ini bisa kuat ketika harus ikut menderita? Seperti Paulus, seperti Timotius, dan seperti Yesus Kristus. Kuncinya adalah jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena semuanya itu adalah kasih karunia. Amin. Ketika kita percaya Yesus Kristus, ketika kita ini berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kasih karunia itu yang akan memampukan kita untuk bisa ikut menderita, sehingga kita memperoleh pengertian dalam segala sesuatu. Saya berdoa tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami jalan buntu. Tapi semuanya ketika menghadapi persoalan, tahu apa yang harus dilakukan. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Karena kita tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga semua orang di tempat ini mengalami terobosan. Tidak ada yang putus asa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.